Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Frizky Semantok. Saya dari kelas 10 Mesin 5. Saya ingin mempresentasikan tentang hakikat bangsa dan negara. Pengertian bangsa. Bangsa terbentuk karena persamaan ras, bahasa, adat istiadat, dan agama yang merupakan faktor pembeda dengan bangsa yang lain. Faktor-faktor ini pembentukan bangsa berikut ini merupakan faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia. Persamaan asal keturunan etnis, persamaan pola kebudayaan, persamaan tempat tinggal disebut dengan kas tanah air, persamaan sejarah, persamaan cita-cita. Contoh bangsa Indonesia. Pengertian negara. Negara adalah organisasi manusia atau kumpulan-kumpulan manusia yang mendiami suatu wilayah berada di bawah pemerintahan yang tunduk patuh terhadap pemerintahan tersebut. Sifat-sifat negara. Memaksa artinya memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dengan memakai kekerasan fisik secara legal. Monopoli artinya memiliki hak untuk menetapkan tujuan bersama masyarakat. Mencakup semua artinya semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Unsur-unsur negara, penduduk yang tetap atau rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, pengakuan diri dari negara lain. Unsur-unsur negara, unsur konstitutif, penduduk atau rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat. Unsur deklaratif, pengakuan dari negara lain. Unsur konstitutif, rakyat adalah semua orang yang berdiam di dalam suatu negara. Penduduk, mereka yang bertempat tinggal tetap di negara tersebut. Bukan penduduk, mereka yang bertempat tinggal sementara dan tidak bermaksud untuk menetap di negara tersebut. Penduduk, warga negara, mereka yang menurut undang-undang diakui sebagai anggota dari negara. Bukan warga negara, mereka yang mengakui negara lain sebagai negaranya. Seorang warga negara Indonesia WNI adalah orang yang diakui oleh UU Undang-Undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan kartu tanda penduduk berdasarkan kabupaten atau khusus DKI Jakarta provinsi tempat ia terdaftar sebagai penduduk atau warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik, nomor induk kependudukan NIK. Apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan, paspor diberikan oleh negara pada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional. Wilayah suatu negara. Wilayah daratan, wilayah lautan atau perairan, wilayah udara. Wilayah darat. Batas wilayah darat suatu negara ditentukan atas perjanjian bilateral atau multilateral antara negara-negara yang bersangkutan. 1. Batas alami. 2. Batas buatan. 3. Batas geografis. Batas alami. Batas terjadi secara alami. Contoh, sungai, gunung, lembah, dan lain-lain. Batas buatan. Batas yang sengaja dibuat oleh manusia. Contoh, patok, pos penjagaan, gapura, dan tembok. Batas geografis. Batas menurut letak suatu negara. Contoh, Indonesia terletak antara benua Asia dan Australia. Wilayah laut. Wilayah laut suatu negara adalah semua perairan, lautan, danau, dan sungai yang berada dalam batas-batas negara tersebut. 1. Laut teritorial lebih dari 12 mil. 2. Zona ekonomi eksklusif lebih dari 200 mil. Landas kontinen lebih dari 200 ke dasar laut teritorial. 4. Laut bebas lebih dari 200 mil Z. 1. Laut teritorial, jalur lalu lintas menghubungkan antara satu pulau dengan pulau lain. Sumber daya alam hayati, hewan laut dan tumbuhan laut. Sumber daya alam non hayati, sumber minyak bumi, gas alam. 2. Zona ekonomi eksklusif Z. Negara berhak memanfaatkan sumber daya pada zona merupakan wilayah suatu negara dengan wilayah perairan negara lain. 3. Landas kontinen. Negara berhak memanfaatkan, mengolah, dan melakukan konservasi sumber daya alam. Berhak melakukan penelitian, perlindungan, dan pelestarian laut. Mengizinkan pelayaran internasional. Memasang sarana prasarana perhubungan laut. 4. Laut bebas. Merupakan wilayah laut bebas yang bebas digunakan oleh negara manapun.
bebas berlayar, memasang kabel atau pipa bawah laut, bebas membuat pulau buatan dan instalasinya, bebas untuk melakukan riset atau penelitian, bebas menangkap ikan. Pengakuan dari negara lain dibedakan. Pengakuan dari negara lain secara de jure artinya pengakuan resmi berdasarkan hukum. Pengakuan dari negara lain secara de facto artinya pengakuan yang diberikan jika negara yang baru berdiri tersebut secara konstitusi dapat menunjukkan pemerintah yang stabil. Pengertian pengakuan secara de facto. Pengakuan dari negara lain secara de facto ini pengertiannya adalah pengakuan yang berdasarkan pada kenyataan faktual yang ada yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi negara. Misalnya, secara de facto Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. B. Pengakuan secara de jure. Kemudian pengakuan dari negara lain secara de jure adalah pengakuan negara lain terhadap suatu negara menurut hukum internasional. Dengan pengakuan secara de jure, negara yang baru dibentuk atau baru merdeka itu memiliki hak-hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dalam skala internasional. Pengakuan negara lain secara de jure bangsa Indonesia dimulai sejak 18 Agustus 1945. Pada saat disahkannya UUD 1945, terpilihnya presiden dan wakil presiden, serta dilantikkan lembaga legislatif KNIP sebelum terbentuknya DPR atau MPR. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.